Dalam 2 minggu terakhir, terjadi kenaikan kasus COVID-19 secara global yang cukup memprihatinkan. Kenaikan terjadi di negara dari berbagai benua di tengah ancaman varian Omikron. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Profesor Wiku Adhisa Smito meminta agar masyarakat mewaspadai dan mencermatinya, terutama dengan ditemukannya kasus Omikron di dalam negeri. Dalam keterangan persnya, ia memaparkan perkembangan di tingkat global yang dapat dijadikan pembelajaran bagi Indonesia untuk mencegah potensi gelombang ketiga. Data per 7 Januari 2022 mencatat, penambahan kasus positif di dunia mencapai 2,7 juta kasus dalam satu hari. Padahal pada Desember 2021, penambahan kasus berkisar 500 hingga 600 per hari. Angka kenaikan saat ini menjadi rekor tertinggi melebihi angka pada masa lonjakan kasus sebelumnya, yaitu 1 juta kasus dalam satu hari. Kondisi saat ini ada 12 negara sedang mengalami kenaikan kasus mingguan yang sangat tajam, bahkan melebihi gelombang sebelumnya baik di benua Amerika, Eropa, Asia, hingga Australia. Di Kanada, kasus mingguannya naik 19 kali lipat dari 16.000 menjadi 300.000 kasus. Sedangkan di Amerika Serikat, kenaikan mingguannya 10 kali lipat dari 500.000 menjadi 5 juta kasus. Lalu Australia naik 6 kali lipat dari 9.000 menjadi 550.000 kasus. Di Inggris naik 4 kali lipat dari 300.000 menjadi 1,2 juta kasus. Beberapa negara Eropa lainnya seperti Prancis naik 36 kali lipat dari 50.000 menjadi 1,8 juta kasus, Italia naik 11 kali lipat dari 90.000 menjadi 1 juta kasus, Jerman naik 2 kali lipat dari 150.000 menjadi 350.000 kasus, serta Belanda naik 2 kali lipat dari 85.000 menjadi 160.000 kasus. Jepang naik 10 kali lipat dari 30.000 menjadi 300.000 kasus, Vietnam naik 5 kali lipat dari 25.000 menjadi 136.000 kasus, Thailand 3 kali lipat dari 16.000 menjadi 40.000 kasus, dan Singapura naik 2 kali lipat dari 2.000 menjadi 5.000 kasus. Meski demikian, sejauh ini kenaikan kasus di negara-negara tersebut tidak disertai kenaikan kematian yang signifikan. Namun perlu dicermati, terdapat kenaikan kematian secara perlahan di beberapa negara, salah satunya terjadi di Vietnam. Menyikapi hal ini tentunya Indonesia perlu waspada karena Indonesia telah bersama-sama dan berupaya keras menurunkan kasus pada lonjakan kedua dan berusaha lebih keras pula mempertahankan kasus tetap rendah. Bali Post melaporkan.